Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda yang dapat mendengarkan dan juga menyaksikan siaran kami, semoga kabar Anda dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Bagi Anda yang saat ini berada di rumahnya atau bagi Anda yang sedang dalam perjalanannya, selamat untuk terus bersama kami mendengarkan siaran-siaran Radio Silaturahim. Dan senang sekali di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin ditemani oleh Obi, Yusuf Subangkit meja operator, dan juga Dedi dapat kembali menemani Anda ikhwan akhwat dalam acara Tausiah Sore edisi hari Kamis. Kita sudah memasuki hari yang kedua di bulan Zulhijjah 1438 Hijriah atau hari yang ke-24 di bulan Agustus 2017. Narasumber kita, guru kita di Tausiah Sore edisi hari Kamis, Ustadz Zain Al-Hadi. Alhamdulillah telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Momen Idul Adha yang terus berulang, pelajaran-pelajaran mengenai keikhlasan Nabi Ibrahim, lalu mengenai ketabahan keluarga Nabi Ibrahim. Ini kalau dilihat makin sekarang nih gimana Pak Ustadz? Sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan. Jadi, ya. Apakah semangat itu sekarang dirasakan hilang di tubuh umat apa gimana nih Pak Ustadz nih kalau sekarang? Itu dia sekarang tuh sangat dibutuhkan banget. Karena terjadi peperangan, keributan, perpecahan, itu semua karena tidak ada semangat Nabi Ibrahim. Jadi apa yang kita mesti ambil dari haji itu, pertama dari pengorbanan ya. Itu bukan pengorbanan materi sebenarnya, pengorbanan perasaan. Kita jadi korban perasaan gitu ya? Korban perasaan. Nabi Ibrahim mana mungkin sanggup mengangkat parang, menyembelih anaknya sendiri kalau dia belum membunuh egonya. Ya, melemahkan nafsunya sendiri, dirinya sendiri dikalahkan demi Allah. Jadi udah cinta sama Allah tuh sudah rela mengorbankan diri, mengorbankan anak semua. Nah, Ismail gitu juga, ayahnya sendiri yang menyembelih dia pasang leher. Itu kan berarti dia sudah menyembelih egonya. Begitu juga ibunya, tiga-tiga itu yang harus diambil. Kita juga besok beli sapi, beli kambing, itu kita juga menyembelih ego kita. Artinya kita punya uang berapapun masih butuh gitu kan, kalau ikut nafsu ya. Tapi kita keluarkan untuk orang lain, itu juga sudah mengalahkan ego untuk kepentingan orang lain. Ini yang hilang dari ajaran Islam. Itu dari semangat Nabi Ibrahim tadi. Yang kedua, 3 minggu lalu kita bahas sedikit ya, falsafah daripada haji itu. Ganti baju, mau ganti mental, ganti sikap mental, mau buang ini baju jahiliyah, baju yang sudah pakai, berarti tabiat lah yang dimaksud. Kepribadian, ganti, lebaik Allahumma labbaik. Tawaf itu artinya berjanji sama Allah tidak mau jauh lagi dari Allah, mau dekat terus. Saya cerita ikan itu. Ikan butuh air. Ada di dalam air tapi dia tidak berasa di air. Dari ke sana ke sini, padahal dia di air. Kalau dia sadar dia di air, dia tenang. Kalau kita sadar kita makhluk Allah, Allah pelihara kita, Allah sayang kita, berasa sadar seperti itu, zikir itu namanya, kita tenang. Kita tenang. Ya? Nah, kita nggak tenang tuh karena nggak berasa punya Allah. Mau ngatasi usin ngotot segala macam dengan cara yang haram segala macam. Sudah ada tawakalnya itu. Itu hikmah dari haji itu. Banyak lagi ya. Sa'i itu ekonomi, membina rumah tangga yang baik. Tapi semangat itu insya Allah kayaknya masih ada ya Ustadz ya di kaum muslimin sekarang. Ada mesti. Dan harus tambah terus. Betul. Saya juga ingin sampaikan jemaah haji tapi sudah berangkat semua ya. Boleh kalau telepon familinya disampaikan. Di sana tuh paling bagus sedekah, pahalanya 1000 kali. Tapi di sana mau dikasihin ke siapa? Jadi transfer ke sini. Di sini keluarganya sedekahin ke orang lain. Wah itu luar biasa. Dari sana mereka kan niatnya di sana, mengeluarkannya di sana memang, tapi ngirimnya ke sini. Nah, hanya kalau dam, saya belum paham itu di fikihnya dulu bagaimana, sekarang bagaimana, korban juga apa dam. MUI lah, atau nih Ustadz kita ini di Rasil dengan ahli hadis ini, gimana itu? Menjelaskan itu dam tuh boleh nggak niat di sana uangnya kirim ke sini?
Di sini banyak orang butuh, di sana nggak lagi. Ya kan? Nah, ini saya yang bertanya ini pada ustadz di Rasil, terus juga ke MUI itu bagaimana, ya kan? Bisa apa tidak gitu supaya ya? tidak mubazir ya. Nah, tapi karena saya tidak mengerti ya, saya bertanya ini sekarang. Mudah-mudahan dapat jawaban, insya Allah. Baik, itu obrolan pembuka saya Iwan Ahmad dengan Ustadz Zain gitu ya. Di kesempatan kali ini topik yang akan Ustadz sampaikan ini mengenai detik-detik kematian. Sebelum menghadapi detik-detik kematian dan penjelasan dari Ustadz Zain, akan ada sedikit seperti highlight atau review dari pembahasan minggu lalu Pak Ustadz ya. Iya. Bahwa mengenai bahaya fitnah itu ternyata masih harus diwaspadai hingga saat ini. Gitu ya. Makanya ini yang ditekankan terus. Sebenarnya bahaya fitnah itu yang paling mengancam umat ini apa itu Pak Ustadz ya? Banyak, menghancurkan umat, menghancurkan negeri, semua dari fitnah. Dan anehnya fitnah itu dibungkus demikian rupa seperti amal soleh, sehingga orang yang fitnah lain, yang menyampaikan lain, pendukungnya juga jadi banyak, karena terbungkus kelihatannya seperti amal soleh, seperti jihad, seperti perjuangan. Padahal isinya itu merusak, efeknya menghancurkan, memecah belah. Baik Pak Ustadz, penjelasannya bagaimana sebenarnya bahaya fitnah yang harus kita waspadai. Baik. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dan puji, sembah sujud, tawakal, tunduk dan pasrah kepada Allah, Tuhan yang Esa, yang menciptakan, yang memelihara, yang menyayangi. Dialah Allah yang kita tuhankan. Salawat dan salam kepada yang tercinta Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta pada keluarganya dan sahabat yang baik. Pendengar dan pemirsa yang disayang Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, kita ulang beberapa minggu lalu kita banyak dibahas masalah bahaya fitnah. Kalau kita perhatikan di negeri kita, di negeri luar, terutama di kalangan kaum muslimin, itu kehancuran, peperangan, keributan, perpecah belah, kebencian sudah begitu meruak, bertentangan sekali dengan ajaran Islam yang sebenarnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana Al-Quran dan As-Sunnah mengajak bersatu, saling bantu, ta'awun. Ta'awun itu berkooperasi ya. Takaful, saling menjamin, menjamin ya. Banyaklah sekali Al-Quran dan hadis di mana, tapi pidato juga kita lihat begitu ajaran Islam itu indah sekali ya. Atau saya pernah di salah satu tempat di university itu menyampaikan ajaran Islam. Semua jawabannya Pak, kami dengar, kami terima itu Islam baik sekali. Tapi kami minta bukti Pak, di mana negeri yang sudah menerapkan Islam yang baik itu. Saya sering mendapat pertanyaan seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin orang tak berani bicara seperti itu, jarang ya, belak-belakan ya. Tapi di Eropa pernah itu di Free Amsterdam. Mereka mengatakan seperti itu. Pak, saya dengar itu Islam sudah banyak, Bapak sampaikan indah dan bagus sekali. Saya terima itu. Tapi saya ingin contohkan di negeri mana, di daerah mana yang sudah menerapkan Islam yang baik itu. Bagaimana jawabnya? Pak Ustadz Angga bisa nggak bantu saya jawab? Di mana? Kota mana yang sudah Islam betul-betul? Rakyatnya di mana? Sulit. Nggak bisa, saya juga nggak bisa jawab. Saya bilang sama dia, ya begini deh, tolong beri saya pulau satu pulau ada penduduknya begitu banyak, nah saya terapkan satu nanti lihatlah. Kalau sekarang saya di mana memang tidak bisa. Ibadah ya di Indonesia kalau ibadah ini. Alhamdulillah dibilang ibadah kan. Pasar jarang kita jumpai kejujuran di pasar. Walhasil di semua negeri saya cari dimanapun tidak ketemu itu. Susah kita menjawabnya. Tolong pemirsa dan pendengar kalau bisa bantu saya untuk menjawab. Di mana negeri yang sudah mengamalkan Islam sebenarnya? Sebutkan. Janganlah kita hipokrit ya. Selalu pidato Islam baik. Islamnya memang baik. Tapi umat Islam yang sudah mengamalkan Islam itu di mana? Negerinya di mana? Kotanya deh. Satu kota di mana? Baik. Sekarang kita berpikir. Semua ini apa sebabnya? Terlalu banyak fitnah. Terlalu banyak fitnah. Saya mendengar juga ceramah dari Ustaz Husin itu disampaikan benar sekali.
umat Islam meninggalkan Al-Quran. Itu berapa kali saya dengar. Itu betul. Kita banyak mengambil pendapat ulama, sedangkan ulama itu berbeda-beda, sehingga kita jadi berbeda juga. Di situ masalahnya. Kalau kembali ke Quran, mungkin perbedaan itu nggak menjadi masalah, menjadi taktik, menjadi sarana. Kita sama di jalan tol, di Siratal Mustaqimnya itu ada Al-Quran. Nah, untuk Siratal Mustaqim itu kan ada gang-gang jalan-jalan arteri. Nah, inilah pendapat ulama. Kita nggak berhenti di situ. Terus ke tolnya ini pasti bersatu. Ini kan berhenti di situ. Seolah itulah sudah Siratal Mustaqim. Jalan arteri tadi. Jadi arteri itu kan banyak. Ya berbeda-beda lah, nggak selesai. Kemudian doktrin yang dibuat demikian, kalau istilah orang dulu itu bilang dikasih kacamata kuda. Fanatik ke situ semua. Jadi dengan demikian itu masing-masing merasa paling benar. Kalau merasa paling benar terus diam tidak apa-apa. Memfitnah yang lain, mengkafirkan dan sebagainya semua kita udah tahu. Lebih parahnya lagi apa? Yang mendengar menerima. Jadi masalah fitnah itu ada yang tukang fitnah, ada yang penyebar fitnah, pendukung fitnah, korban fitnah ada. Kemudian ada medianya. Media memfitnah itu kalau zaman dulu gosip, fitnah, riba itu mungkin maaf ya lewat duduk-duduk. Kalau dulu ibu-ibu tuh sambil nyari kutu baris gitu kan. Itu sambil gosip, fitnah semua ada di situ. Enggak semua, sebagian ya tentunya. Sekarang tidak lewat SMS, media, Facebook, apalagi itu YouTube, namanya banyak saya tidak paham tuh. Tapi banyak itu bohong semua, isinya fitnah semua. Hingga umat Islam jadi pecah belah, gontok-gontokan. Ustadz tidak berdosa, tidak punya salah, tidak apa, datang ceramah di satu masjid, dianggap kafir, diusir. Coba, apa ini nanti gratis di akhirat? Nggak mungkin. Mencegah orang dakwah di jalan Allah. Kalau ustadz itu ikhlas gimana? Lillahi ta'ala. Anda mana tahu? Anda hanya menduga. Kalau di Quran dikatakan, iza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu. Ini terus terima. Itu simpulan kafir, terima semua, kafir semua. Terus yang dengar sampaikan lagi semua ke seluruh. Dan fitnah ini yang masuk ke negeri kita di Indonesia bukan dari dalam negeri. Bukan dari organisasi dalam negeri, dari luar. Hanya memanfaatkan yang di dalam negeri, ini yang masalah. Di luar itu udah hancur dari sebab fitnah, terus perang. Ada yang sudah 3 tahun, 4 tahun di Syria, di Irak, di mana-mana. Alhamdulillah Allah Maha Kuasa, penyebar fitnah itu kalah. Sudah, penyebar fitnah itu ISIS. ISIS semua orang kafir, hanya dia yang tidak kafir. Tapi dia sendiri, ISIS itu diambil tenaga, udah preman-preman dari Amerika Latin, dari Eropa, dari mana-mana. Nah, itu mau apa kita? Kenyataannya. Kalau dia betul ISIS cuma mendirikan negara Islam, tidak mungkin bunuh orang di masjid, tidak mungkin bunuh orang di pasar. Cobalah kita mengerti, jangan terus anggap ISIS itu berjuang untuk agama, kita simpati ke dia. Itu salah besar. Gunakan mata. Apa yang kita dengar belum tentu benar, apa yang kita lihat itulah yang benar. Sudah fakta nyata mereka itu pembunuh. Simpatisannya pun di sini membunuh. Kemudian fitnah, itu polisi kafir, bunuh saja halal, itu fitnah. Polisi itu sholat, sama seperti kita sholat. Oh dia ada salah, sama seperti kita juga kita ada salah. Tapi apakah orang salah harus dibunuh seperti di tengah jalan? Kalau memang orang salah harus dibunuh, ya diri kita ini juga salah. Nah itulah artinya saya tidak punya niat apa-apa ini. Demi keamanan umat Islam, demi keamanan negeri ini, berhentilah fitnah. Paling tidak jangan percaya kepada fitnah-fitnah itu. Walaupun yang menyebarkan fitnah itu menggunakan baju ketakwaan. Katakanlah maaf menggunakan sorban. Saya cinta sorban loh, sunnah itu. Tapi kan ada yang pakai sorban tapi menyebarkan fitnah di mana-mana. Insya Allah sekarang sudah berkurang, stop. Jangan percaya, itu yang saya ingin sampaikan. Jaga keamanan Muslim, persatuan Islam, persatuan Indonesia, keamanan negeri ini. Ini negeri milik kita semua bersama. Kita jaga rame-rame. Beramal soleh itu membela manusia di negeri ini. Itu amal soleh. Berjihad itu membela negeri kita. Itu berjihad. Bukan sebaliknya. Jadi yang berbahaya buat negeri kita apa? Fitnah. Itu harus kita jaga. Masjid-masjid jangan digunakan untuk menyebarkan fitnah.
Gereja-gereja jangan digunakan untuk menyebarkan fitnah. Dakwah juga bukan untuk menyebarkan fitnah. Fitnah itu isinya semuanya bohong. Apa sekarang? Mau apa yang difitnah? Macam kafir. Di mana letak kafirnya? Ada yang dituduh mencuri, ya itu harus lewat pengadilan. Dituduh berzina, ada saksi 4. Tidak mungkin ada katanya menyebarkan itu seperti ini. Yang timbul bukan dakwah kepada jalan Allah, dakwah kepada jalan setan. Bukan mempersatukan umat, menyebar kasih sayang, tapi menebar kebencian. Ini harus stop, sudah memang sekarang udah berkurang, alhamdulillah. Insya Allah bisa terus. Dan jangan muncul lagi. Selesai sampai di sini. Dakwah itu menyebar kebaikan. Menjalin persatuan. Itu isi dakwah. Jadi saya menyebar kasih sayang. Cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah pengasih dan penyayang. Dengan nama Allah sumber cinta. Allah yang menciptakan cinta. Allah suruh menyebarkan cinta. Dia akan mencintai orang yang menyebarkan cinta. Dia mencintai orang yang mencintai. Selesai itu saja. Lihat Al-Quran isinya seperti itu. Insya Allah. Jadi cukup untuk mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran beberapa minggu yang lalu. Karena bahayanya sangat besar. Makanya di Al-Quran Al-Baqarah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya dari pembunuhan. Jadi fitnah itu bisa membunuh orang banyak terus-menerus selama fitnah itu berjalan. Maaf, saya terpaksa menyampaikan yang benar. Mau dimarahin terserahlah. Datang berapa banyak di sini dulu. Itu salah satu golongan lah mazhab di Indonesia itu. Enggak kafir, enggak apa. Kafir semua. Karena dibayar dari luar negeri. Banyak. Kafir semua. Sampai yang bercerai, yang diintimidasi, yang dibentikan kerja dan sebagainya. Itu luar biasa, kezaliman yang luar biasa itu. Tidak gratis saudara-saudara sekalian. Di akhirat pasti akan dituntut. La taqula ma laysa laka bihi ilm, kata Allah, jangan berkata yang Anda sendiri tidak tahu yang sebenarnya. Ikut-ikutan orang. Ikut-ikutan orang karena sam'a, kata Allah, lidahmu, telingamu, hatimu akan dituntut isi apa isinya di akhirat nanti. Hati-hati. Itu kezaliman. Mudah-mudahan saling memaafkan, yang lalu sudah berlalu ditinggalkan. Jangan ada lagi. Yang korban negeri kita, yang korban muslimin sendiri. Ingat, itu bukan berjuang, bukan berdakwah menyebarkan kebencian. Yang dikafirkan belum tentu kafir, mungkin lebih soleh daripada yang mengkafirkan itu. Itu harus kita ingat. Karena belum lihat. Sudah lihat kafir di mana? Semua serba katanya. Semua katanya. Nah itu jadi, mulai hari ini kita berhenti itu semua ditinggalkan. Saya yakin ormas atau mazhab yang ada di Indonesia, di luar negeri juga, terutama di Indonesia, yang urusan saya di sini, semuanya itu muslim selain Ahmadiyah. Ahmadiyah punya nabi lagi. Yang lain semua bagus, tidak keluar dari ajaran Islam. Hanya tinggal apa yang kurang? Penyadaran, pemahaman. Sebanyak di antara kita belajar agama itu kayak robot saja, menghafal gitu. Ritual-ritual gitu. Nanti yang diperlukan sekarang pemahamannya. Mau mazhab apa saja silahkan, semuanya baik. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsad, Wasliyah, apa namanya banyak tuh, Persis dan seterusnya. Tidak ada masalah. Tinggal orangnya. Mau belajar agama dengan baik, beramal soleh, ya sudah. Islamlah dia. Islam yang paling bagus. Jadi nggak perlu lagi ada mengkafirkan sana sini. Kita lebih baik memeriksa diri kita. Nasib kita di akhirat bagaimana? Ya, untuk itu supaya kita mau sadar, saya untuk diri saya juga, sekarang kita bahas detik-detik kematian. Tahu, takut, serem. Memang Allahnya Rahman Rahim. Tapi kan kadang-kadang kita nggak rahim sama diri kita sendiri. Allahnya Rahim, kitanya sayang nggak sama diri kita. Kenapa diri kita bikin kotor? Kenapa ruh kita isi kebencian? Kenapa lidah kita mengkafirkan, menyebarkan fitnah, menyebarkan ghibah, menyebarkan namimah? Itu semua Allah benci. Allah tidak mau ada hambanya itu dijelekin. Allah tidak mau ada hambanya itu dihina. Laqad karramna bani Adam, kami telah muliakan semua manusia tanpa kecuali. Siapapun dia. Dia makhluk Allah, dari ruh Allah. Badannya dari tangan Allah sendiri, diguranin semua. Jangan sembarangin manusia. Manusia itu terhormat, semuanya milik Allah. Allah yang bikin. Itu harus kita sadar. Nggak ada orang yang harus kita hina, kita sembarangin begitu. Karena dia minoritas sedikit, kita tindas.
Dosanya besar, sangat besar. Ingat akhirat, ada pengadilan di akhirat namanya Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan. Terus sakit nggak sakaratul maut? Nah, ini kita mau bahas supaya sadar. Sakaratul maut, gelisah. Pada saat mau mati itu semua orang tahu bahwa ruhnya akan keluar. Apakah badannya memang sudah lapuk, rusak badannya, ruh harus keluar. Itu takdir ajal. Jatah umur 80 tahun, apa 70 tahun. Ya sudah 70 tahun, keluar. Ada ajal bersebab. Ajal bersebab, baru 30 tahun, ikut perang, tembak, kena peluru. Badannya rusak kena peluru. Kalau badan rusak, ruh keluar. Ruh keluar kenapa? Ajal. Allah takdirkan kalau badan rusak, ruhnya dikeluarkan. Tapi takdir bersebab. Karena ada sebab. Jadi ada ajal sampai jatah 80 tahun meninggal, itu ajal. Ajal bersebab ya karena ada peristiwa. Setiap badan rusak, ruh harus keluar. Mesti keluar ruhnya. Nah, keluarnya ruh ini bagaimana rasanya? Ya saya belum ngalamin, tapi saya baca kitab sana sini, baca semua, lihat-lihat. Ya tergantung orang baik, dia ridho kepada Allah. Ridho, memang dia mau meninggal itu senang, udah nunggu dia. Dia udah hidupnya memang selamanya itu ingatannya ke akhirat. Dia udah dunia, dia hidup saja, tapi dia tidak begitu membutuhkan. Ditawarkan uang 1000 kamar pun untuk mengkhianati agama dia nggak akan mau. Untuk mengkhianati negara dia nggak akan mau. Nggak akan terima, karena dia tahu ini uang hanya untuk sebentar di dunia ini. Nanti saya akan meninggal, pasti akan meninggal. Ketemu Allah di sana. Bagaimana kalau saya meninggal, saya harus mengorbankan akhirat untuk dunia yang fana. Habib Abdul Haddad mengatakan, "Wa ma hadzid dunya bidari iqamatin, wa ma hiya illa kattariqi ilal watan." Sahibul Ratib itu. Dunia ini bukan apa-apa, bukan tempat tinggal yang permanen. Dia hanya jembatan untuk ke negeri asal kita. Jadi negeri asal kita ya di akhirat. Dari Allah kembali ke Allah, ke akhirat sana. Lahir saya di Jakarta, ini lahir di Tegal. Itu cuma tempat lahir. Lahir ke bumi sementara, di bumi ini sementara ikut ujian. Pulang ke negeri asal. Jadi kalau mesti korban, korbankan yang dunia. Jembatan tidak apa-apa dikorbankan. Rumah jangan dikorbankan. Kalau rumah dikorbankan untuk memperbaiki jembatan, sudah lewat dari jembatan mau kemana? Nyebur. Nyeburlah. Sudah nggak ada tempat di akhirat. Nah, orang itu selalu berpikir ke sana, ke masa depan. Kita korbankan masa kecil sekolah begitu lama untuk masa depan, hari besar sekarang, hari tua sekarang di dunia. Ada ijazah, ada kepintaran, bisalah bekerja, bisa berusaha. Ya. Nah sekarang hidup ini juga dikorbankan lagi buat di akhirat. Bukan korbankan harus bunuh diri, itu salah paham lagi. Dunia ini harus dihidup dengan baik, maksudnya beramal saleh, mengalahkan ego. Itu Nabi Ibrahim kan begitu, Nabi Ismail begitu, ibunya Siti Hajar pun begitu, semua mengorbankan perasaan. Kemudian, bagaimana itu sakarat? Ya, yang kalau dia memang ridho, udah ingin kembali ke sana, dia juga cinta Allah, kangen, cinta Rasulullah, dia cinta orang tuanya yang sudah meninggal, gurunya, dia nunggu malaikat datang, dia ada senyum, senang hati, ya dicabutnya enak lah, lembutlah seperti itu apa, hembusan angin saja. Sebegitu saya baca di kitab-kitab. Seperti hembusan angin. Menyenangkan. Nah, ada wewangian lagi. Sehingga tidak berasa apa-apa. Senang kali. Belum lagi dikawal dia. Banyak yang kawal itu. Nah, itu di Quran surat Fussilat 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang konsisten dengan imannya, Tuhanku Allah, terus orientasinya ke Allah saja, ke akhirat, apa-apa ke akhirat, ingat ke Allah, merasa dekat berhubungan, berhati-hati dia itu berbuat, menjaga lidahnya, menjaga segala. Kemudian dia apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan malaikat. Allah turunkan malaikat. Kemana itu malaikat diturunkan Allah? Mengawal dia. Mengawal terus kenapa kan nggak ada musuh? Mengawal. Kadang-kadang bukan bisikan, jadi nggak terasa itu kayak ilham gitu.
kesetir dia tanpa dia sadar. Dia tidak tahu, dia pikir dari dia sendiri, padahal disetir oleh malaikat. Terhindar dari kesalahan. Kalau dia sudah istiqomah, konsisten dengan imannya. Pada saat sakaratul maut, apa yang terjadi? Malaikat itu membisikkan. Kalau setan bisa bisikan, kenapa malaikat enggak? Hah? Apa kan? Allah takhafu wala tahzanu. Jangan khawatir. Takhafu, jangan khawatir. Tadi hari esok, sebentar lagi jangan takut. Jangan takut hadapi maut. Allah sayang kamu. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Masa lalumu, dosa-dosamu semua sudah diampuni. Hanya istiqomah satu. Itu dapat seperti itu. Apalagi? La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahagialah, gembiralah. Rumah untukmu sudah disiapkan. Di tempat transit juga disiapkan. Di alam abadi di akhirat sudah disiapkan tempat untukmu. Surga. Ini berita dari Allah. Dia yang menciptakan, dia yang menentukan. Dia penyayang. Dunia cuma tempat ujian saja. Mau beramal soleh apa mau beramal salah. Hanya itu. Semua akan mengalami kematian. Kematian itu pintu. Akhirat itu rumah. Semua orang mau ke akhirat, mau ke surga harus lewat pintu. Pintunya itu kematian. Harus. Tidak mau berani, mau takut tetap mati. Ya kalau mati sih tidak usah berani, siap-siap aja, sambut dengan gembira. Yang penting berani hidup. Berani hidup mengikuti ujian hidup, kadang pahit. Difitnah, tahan, maafkan yang memfitnah. Gitu. Berani hidup dengan segala resiko yang ada. Ujian. Kalau kita berani, kita mau nerima resiko hidup ini, ujian-ujian sebagainya, insya Allah senang. Terutama yang bergerak di bidang dakwah. Ya, kru-kru. Ustaz, di bidang dakwah itu banyak gangguan. Semua itu harus berani. Tabah, tapi kan pahalanya luar biasa banyaknya. Tidak sama orang yang berjuang di bidang dakwah dengan yang tidak. Tapi sebaliknya mengganggu dakwah juga dosanya sangat berat. Sangat berat. Itu hati-hatilah. Bergerak di bidang dakwah sebagai apapun. Jadi kru, di radio, di TV, semuanya itu ibadah. Yang pahalanya besar, meneruskan perjuangan Nabi, meneruskan perjuangan Rasulullah. Sabar, tentu pasti ada godaan. Tidak ada jalan ke surga itu bukan ditabur bunga, tabur duri. Tapi injek aja duri plastik. Itu yang mesti kita sadari. Yeah. Jadi godaannya kelihatannya serem, padahal kalau kita lewati kita tidak ada apa-apa. Jalan ke neraka itu kelihatan bunga-bunga merah. Tapi kalau dipijak berduri itu berbahaya. Nah, begitulah kira-kira. Jadi tabah, kuatkan mental. Tiap jalan dakwah tidak bisa tidak banyak gangguan. Penuh segala macam godaan. Fitnah, ganjelan, semua ada itu. Ya, harus tabah. Hadapi saja dengan senyum. Tandanya Anda sudah di jalan yang benar. Banyak yang ganggu. Loh, benar ini. Banyak yang ganggu. Dulu ada pemuda datang ke saya. Pak, saya ngumpulkan sudah ada 300 remaja, Pak. Gimana di Ben Hill sana? Terus kamu rapi semua jalan? Rapi semua beres. Enggak ada yang ganggu? Enggak. Tidak ada yang fitnah? Tidak. Kamu belum dakwah. Loh, kok Ustaz tahu dari mana? Di Quran. Kalau mau udah dakwah banyak yang fitnah, banyak yang ganggu. Kalau dakwah kamu di jalan yang benar. Benar. Itu enggak bisa tidak. Siratul mustaqim itu banyak gangguan. Jelas ya? Itu di Quran, di hadis, di Quran. Nah, dan dia fakta sejarah. Jangan lihat katanya, lihat fakta sejarah. Semua nabi-nabi diganggu nggak? Ganggu. Ganggu. Ulama-ulama yang ikhlas diganggu. Yang ikhlas diganggu. Nah, keluarga Nabi aja diganggu. Nabi keturunan itu sampai ke berapa tuh mati di penjara, mati dibunuh oleh khalifah-khalifah itu. Lihat sejarah. Cucunya langsung dibunuh. Hasan diracun. Husain dibunuh, itu fakta sejarah. Apa mereka berdosa? Tidak ada dosanya. Hanya dia mempertahankan kebenaran.
Nah, ini pelajaran buat kita. Jadi kuat mental ya, sabar, dan semuanya insya Allah ini yang berjuang di sini, di TV, di mana-mana lah, di radio, di mana masa semua. Tabah ya. Kenapa saya sampaikan? Karena yang akan datang nampaknya gangguan akan lebih banyak. Fitnah akan lebih banyak. Itu yang disebut zaman akan datang Dajjal. Akan datang. Jadi banyak bohong, banyak fitnah. Dan yang ngaku Imam Mahdi juga bakal banyak itu, Imam Mahdi palsu. Nah lihat itu, kalau orang mau travel kemana itu, ke London kemana kan aman-aman aja lah. Tapi kalau mau umrah lihat itu, ada yang nunggu 3 tahun. Iya. Duitnya hilang itu. Itu contoh seperti itu. Nggak masuk akal lah. Betul, Ustaz. Kayak nggak masuk akal, tapi begitulah. Dan sering itu terjadi. Itu ujian. Kalau untuk apa ya, travel untuk tujuannya Eropa apa nggak pernah ada penipuan? Nggak ada repot-repot. Ambil visanya juga cepat. Tapi kalau umroh banyak kasusnya. Haji, semua jalan kebaikan, jalan dakwah harus punya mental yang kuat, berani hidup. Berani hidup bukan berani untuk ngamuk, untuk berantem, tidak. Berani menahan diri, berani bersabar, berani menelan yang pahit. Yang pahit itu kalau kita ridho, nelennya jadi manis juga. Ya seperti itulah ya. Baiklah, dalam sakaratul maut ini orang itu seperti tadi, kalau orang yang soleh itu ya, orang ini mencari saat-saat menjelang mati itu dia melihat semua apa yang terjadi orang di sekelilingnya ya, kecuali yang sedang pingsan. Dia lihat hartanya dari muda dia kumpulkan, waktu mati dia lihat tuh lemarinya isinya, dia lihat semua. Terus kepikiran, bisa nggak bantu ini? Ternyata harta itu yang ku kumpulkan, ku jaga-jaga sampai jangan sampai hilang. Ternyata tidak berguna untuk hidupku, nggak bisa buat apa-apa. Jadi lagi sekarat hartanya bisa nggak bisa apa. Lihat anaknya, semua keluarganya, anak yang disayang, yang dibesarkan juga nggak bisa bantu. Nggak ada yang bisa bantu lagi sekarat itu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia soleh, Allah turunkan malaikat, tadi bisikan kayak gitu, enak kan? Nah itu. Tapi mau dibantu lagi oleh keluarga boleh pada saat sekarat itu. Ya baca Yasin, ada hadisnya itu. Baca Yasin, mautakum, menjelang akan meninggal. Hadis talqin juga ada, lakinu mautakum. Talqin kan mautakum itu sebelum mati maksudnya. Menjelang akan wafat. Asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat sekarat itu. Karena ada iblis itu merayu-rayu. Kalau dia haus, dia bawain air. Kita nggak lihat di situ. Namanya juga iblis, nggak kelihatan. Gelasnya pun nggak kelihatan. Gelasnya iblis nggak kelihatan. Gelasnya jin nggak kelihatan. Gelasnya jin yang di Bogor tuh memang ada, tapi nggak kelihatan. Jadi nggak bisa diambil. Dia barangnya non materi, tapi ada. Nah, itu iblis datang, bawa air, bawa segala macam. Itu orang-orang yang kurang ujian terakhir ini, ujian terakhir. Yang kurang-kurang iman ya kasihan itu. Jadi makanya kita boleh bantu. Macam-macam itu bantu. Ada yang talqin, yang baca Yasin, begitulah. Nangis bolehlah, wajar keluar air mata. Tapi kalau yang nangisnya berlebihan sampai jerit-jerit, dijauhin sedikit lah. Ya, jangan sampai nampak tidak ridho ya. Ya boleh sedih wajar, tapi harus ridho. Kan kita mengatakan apa waktu orang lagi sedang meninggal itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi sekarat juga. Ya, dia kepunyaan Allah, diriku juga kepunyaan Allah. Aku sendiri sekarang lagi sedang berjalan menuju kematian. Diterima, ridho. Dia duluan, kita menyusul. Kan begitu. Antum sabiqun wa nahnul lahiqun. Itu bicara itu. Kalian berangkat dulu, aku menyusul sekarang ini. Nah, baca Yasin. Yang talqin di sini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, dan seterusnya. Jadi bersiap-siaplah saudara-saudara pendengar semua, bersiap. Itu satu fakta yang akan kita alami dalam hidup ini. Jangan lengah dong terhadap masa depan. Masa hidup ngalir aja seperti Ki Ambang di sungai, putang pisang di sungai hanyut begitu. Punya planning lah, punya persiapan lah untuk menghadapi sakaratul maut. Apa nanti ada saya bahas persiapannya apa dari sekarang, samping amal soleh itu apa gitu, supaya datang malaikat tadi istiqomah, yang dapat itu istiqomah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah, surga sudah nunggu. Di sana apa? Apa yang kamu suka di surga diberikan, apapun. Dan yang tak sampai pun di sana disampaikan. Apa yang menjadi idaman, semua dikasih. Tidak ada lagi haram-haram di sana. Mau apapun dikasih. Sudah indah semua. Karena semua sudah serba steril. Manusia pun steril. Tidak ada kuman, tidak ada bakteri di badan manusia. Buah-buahan, makanan, tidak ada.
Buah-buahan tidak dibungkus. Tidak ada bebas kuman, bebas bakteri, tidak ada penyakit. Alam yang indah, tidak ada parfum, sudah harum semua. Napas kita pun sudah harum. Masa nggak mau? Tidak ada toilet, tidak penjara, tidak ada rumah sakit, tidak ada perang. Semua orang cinta, semua negeri cinta. Maka itu yang masuk sana yang punya cinta, bukan yang punya benci. Nggak ada. Di surga orang benci, nggak ada. Nah, latihan sabar di sini, latihan tidak benci, latihan tidak mendendam. Maafkan saja semuanya. Itulah, lihat dong Quran. Tidak ada orang di Quran disebut yang masuk surga mazhab ini, nggak ada itu. Orang Islam pun yang hati bersih, yang ahli zikir. Zikir itu apa? Sadar. Orang yang sadar. Bertanya juga soal agama, nggak di Quran bilang pas alul ulama. Bertanyalah kepada ulama, tidak. Pas alu ahla zikri. Bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli Quran. Ahli Quran yang zikir, yang sadar, yang cinta kepada Allah, yang dekat pada Allah. Karena dia fatwanya pasti lurus. Nah, kalau ada ulama, maaf ya, semua tahu, dunia tahu, udah rahasia umum, jadi nggak masalah. Ada di ulama tuh, soleh banget. Begitu banyak uang berubah, di doktrin berubah. Tadinya cinta Islam, sekarang dia cinta mazhab. Dia harus sunnah juga. Dia tiap keluarin fatwa, bunuh tuh. Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti adalah sunnah juga. Bunuh. Kenapa bisa keluar fatwa seperti itu? Dia didoktrin untuk kebencian. Semoga Allah mengampuni dia semua. Itu tadi saya bilang, karena fitnah. Mungkin dia tidak berdosa ini. Mungkin dia bicara seperti itu karena fitnah. Bisa juga. Dia dibohongin. Bisa dibohongin. Dibilang Syekh Ramadan mungkin agen Israel. Itu fitnah-fitnah seperti itu. Makanya bahaya. Itu kita beri contoh. Padahal Syekh Ramadan Al-Buti orang paling alim dalam mazhab Syafi'i. Anaknya ke sini kan, ke Rasil datang menjelaskan bahwa di sana bukan perang mazhab. Nah, itulah tadi fitnah tadi. Maka insya Allah Tuhan mengampuni semua. Mungkin yang menyuruhnya juga itu tidak sengaja termakan fitnah. Itu contoh bahayanya fitnah kembali tadi. Oleh karena itu hati bersih, yang penuh cinta. Kalau penuh cinta kita tidak akan terjerumus dalam dunia fitnah. Seperti akhir zaman penuh fitnah. Fitnah itu dajjal ya. Fitnah. Ini udah musim ini, bakal banyak lagi. Serem. Maaf ya, ada fitnah. Itu Yaman kasihan. Sudah hancur, kolera, ketangkep, miskin, yang udah macam-macam kejahatan ada di situ. Apalagi difitnah lagi. Yaman mau ngebom Makkah, mau ngebom Ka'bah. Enggak masuk akal sama sekali. Dan udah sering fitnah seperti itu. Jangan percaya, tidak mungkin itu. Kita doakan saja semua mereka damai. Dan kalau ini kita sebut, nggak sebut semua. Rakyatnya sebenarnya baik semua di sana. Rakyatnya baik. Ini pemimpin yang masih haus kekuasaan, ingin banyak berkuasa. 1, 2, 3 orang. Rakyatnya baik. Kita tahu mereka sholat di sana, beribadah. Ya, ini juga untuk supaya kita adil, objektif. Tidak meratakan semua, tapi disebut harus. Sekali lagi hanya beberapa orang. Pemimpinnya lah itu. Rakyatnya semua baik di sana. Nah sekarang masalahnya apa? Itu buat contoh buat kita. Di sini jangan sebarkan fitnah yang ada di sana. Kita berdoa agar mereka di sana bisa damai. Allah ampuni mereka yang salah. Allah damaikan hati mereka. Allah persatukan hati mereka. Persatuan organisasi mazhab nggak bisa. Persatuan bukan di tinta, bukan di organisasi, bukan di partai. Hati yang bersih. Kalau hati bersih nggak ada dendam, nggak ada benci. Bersatu. Fa'allafallahu baina qulubikum. Jahiliyah dulu tuh saling perang. Setelah beriman kata Allah, Allah alafkan, Allah satukan hati kalian, hatinya yang disebut di situ. Baina qulubikum. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian jadi seperti bersaudara, muhajirin ansor bersaudara. Itu sahabat-sahabat itu. Hati mereka suci. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Terus beberapa tahun timbul perebutan kekuasaan lagi setelah Khalifah 4 itu. Mulai benci-benci lagi, tinggalin Al-Quran lagi, jadi jahiliyah lagi. Jahiliyah modern. Nggak naik kuda tapi naik tank. Dulu naik kuda, sekarang naik tank. Besi. Jahiliyah modern. Meninggalkan Quran, jahiliyah. Saling bunuh. Apa nggak jahiliyah lagi? Homer halal, apa nggak jahiliyah lagi? Nah itulah contoh, meninggalkan Al-Quran. Mereka maju sampai bisa kemana-mana menyebarkan Islam. Luar biasa. Dengan Al-Quran. Tinggalkan Al-Quran, runtuh lagi.
Nah, jadi umat Islam sekarang dasarnya apa? Al-Quran. Dibaca, dipahami, dipahami, diamalkan, disebarkan. Itu. Kita teruskan. Terus dikasih apa lagi? Itu kata Allah. Pemberian dari Allah bukan upah sholat, bukan upah ibadah. Pemberian gratis dari Allah. Karena Allah sayang kepada hambanya. Jadi dapat surga itu bukan karena amal. Kita beramal untuk mensucikan badan kita. Amal soleh itu, sholat itu kebutuhan kita. Allah tuh nggak butuh apa-apa dari manusia, dari hambanya itu. Allah pemberi. Dia tidak butuh apa-apa. Ibadah itu kebutuhan kita. Ibadah itu bisa menjernihkan hati. Bantulah diri dengan sholat. Bagaimana mau bersihkan hati? Minum sabun? Tidak, nggak mungkin. Ibadah, tambah khusyuk sholat kita, tambah bersih hati. Tambah bersih hati, tambah khusyuk sholat. Saling berbalik itu. Ketika khusyuk sholat, hati bersih, sholat itu menjadi kenikmatan. Kalau sholat maghrib, isya, yang subuh itu pakai suara, boleh suara keras sedikit. Enak. Masuk tuh ke hati, ke pikiran. Kalau kita baca dalam hati, bisik-bisikan masuk, tidak bagus. Enak kalau sholat yang boleh pakai suara itu enak itu. Sebab suara itu kita yang dengar sendiri, kita yang baca, kita yang dengar, kita resep gitu. Suara itu menyiram otak kita itu ke badan semua, pembuluh darah itu berisi Al-Quran, berisi bacaan waktu sholat. Menyatu bacaan itu dalam tubuh, bersenyawa dengan nafas. Begitu. Al-Quran luar biasa, itu punya energi tinggi. Baca Quran. Itu nanti hidup sakaratul mautnya indah. Ada nanti kita di bawah kita bahas. Itu rayuan iblis, kita belum selesai ya. Hati-hati waktu sakarat itu. Iblis menggoda itu. Bisa-bisa kita nggak bisa syahadat itu. Jangan punya salah juga. Ada satu Nabi sedang, sahabatnya mau meninggal. Nabi duduk di sini. Di situ di kepalanya. Terus dia bilang, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa dia. Padahal sahabatnya ini ikut jihad. Sholat tidak pernah tinggal bersama di masjid. Tapi lihat, ada apa ini anak tidak bisa, ini orang tidak bisa syahadat. Di ujung kakinya situ ada ibu-ibu duduk megang kakinya. Ditanya, "Anda siapa? Apakah Anda ibunya?" Kata ibu itu, "Iya ya Rasulullah, ini anak saya ibunya." "Apa ibu ada sakit hati kepadanya?" "Iya ya Rasulullah, ini sudah 3 musim, maksudnya 3 tahun, tidak pernah nengok saya." Terus kata Rasulullah, "Ibu, ridhoin dia ya, maafkan dia ya. Allah meridhoinya dan Rasulullah." Ibu jawab, Allah meridhoinya dan Rasulullah. Artinya dia ridhoi demi cintanya kepada Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Terus, "Qul la ilaha illallah." Terus anak itu, sahabat itu baca la ilaha illallah, bisa syahadat dia. Begitu dosa kepada ibu. Saya minta maaf, itu ada hadis yang mengatakan seorang istri mau nengokin ibunya yang sakit, kemudian tidak diizinkan oleh suaminya, terus dia di hadis itu dianggap terpuji ya. Nah ini kan bertentangan dengan hadis ini. Nah, saya minta lagi nih Ustadz ahli hadis ini dirasil untuk menjelaskan hadis mana yang lebih benar. Yang tidak bisa syahadat karena tidak bakti sama ibunya, atau yang malah justru meremehkan ibunya. Saya nggak yakin itu, karena bertentangan dengan Quran. Quran kan ati Allah wa ati Rasul. Dia taat kepada Allah dan baktilah kepada ibumu. Wabil walidaini ihsana, selalu begitu, paralel. Kalau ini dia ibunya sakit nggak ditengokin kok malah mendapat pahala, kan bertentangan dengan Quran. Nah, saya nggak ngerti tuh hadisnya sahih apa tidak. Nih ustadz yang ahli ini tolong jelaskan ke masyarakat. Karena ini banyak seperti ini, suami-suami tidak. Kamu harus nurut sama saya. Ibunya sakit. Saya nggak paham ini hadis ini. Ada ustadz kita ini dirasil banyak, tolong jelaskan ke masyarakat. Apa itu benar atau ini dia tidak bakti sama ibunya, tidak bisa syahadat. Ada lagi satu hadis Alqamah juga seperti itu. Apa ini yang namanya Alqamah? Dia tidak bisa syahadat karena ibunya tidak ridho. Nah setelah ibunya ridho, syahadat dia. Terus Rasulullah tanya, "Apa yang kamu lihat?" "Saya lihat nampak ada orang hitam, pakaiannya kotor, bau lagi, sudah lewat, sudah jalan," katanya. Terus sudah suruh syahadat, dia baca lagi la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi tanya lagi, "Apa yang kau lihat?" "Ada orang bersih, bagus, pakaiannya juga bersih, orangnya nampaknya indah, harum." Nah itu gambaran, artinya
sudah diampuni oleh ibunya, diberi maaf, baru dia bisa. Nah itulah pendengar sekalian, bagaimana itu kita sama Allah bertakwa, kepada ibu bapak tetap berbakti. Walaupun kita sudah umur, tetap bakti. Walaupun dia merintahkan yang tidak masuk akal, yang tidak benar, jangan dibilang atau atau dijawab yang kasar, tetap berlakukan dengan baik. Begitulah di surat Luqman ya, Al-Quran seperti itu. Nah kalau Al-Quran bertentangan dengan hadis tadi, saya tuh ragu terhadap hadis tadi, tapi kan saya nggak berani bilang dhaif apa sahih. Saya bertanya nih, Ustadz siapa itu? Ustadz Sanusi ya? Nah, tolong dibiarkan, dijelaskan itu. Jadi jangan sampai suami tidak seperti itu, orang ibunya sakit kan tidak masuk akal itu. Tapi saya tidak ngerti ya, saya bertanya saja. Jadi di saat sakaratul maut itu seperti tadi cerita tadi itu, kalau orang yang bersih langsung saja senang-senang. Nah itu kan dosa kepada manusia, coba nyangkut. Jadi hati-hatilah memperlakukan orang lain, terutama ibu bapak, orang yang lebih tua dan seterusnya. Tapi orang yang soleh, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Nah ini orang yang beriman dan konsisten dengan imannya, surat Ibrahim ayat 27, mantap dia. Saat sakaratul maut, mantap. Saat ditanya sana, man rabbuka? Allah. Dia jawab, yang mantap. Karena dari situ dia sudah beriman. Itu tadi lagi ada malaikat jagain dia. Itu menurut saya meyakini malaikat itu turun bukan waktu sakaratul maut, waktu mau menjelang akan mati, tidak. Dari sekarang tuh malaikat sudah ditugaskan mengawal. Nah pada saat mau meninggal baru dia bisikin. Nah pada sekarang sebelum meninggal dia juga sudah banyak membantu. Nah kita tidak tahu. Kalau kita nggak tahu ya kitanya nanti jadi sombong. Nah, itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat dicabutnya ruh, kalla idza balaghatit taraqi. Nah, lihatlah nanti, janganlah sampai ragu-ragu ya. Sakaratul maut itu pasti ada. Apabila napas sudah sampai di kerongkongan ini, di tenggorokan ini, waqilah man raqi. Baru tahu siapa yang bisa nolong pada saat itu. Siapa yang bisa bantu? Enggak ada. Wa dhanna annahu firaq. Terus dia berasa aku sudah saatnya mau mati, mau kembali, tinggal semua itu, dunianya tinggal semua, uangnya, rumahnya, pangkat, segalanya tinggalkan. Wal taqatis sak bisa. Kemudian beradu itu kaki, itu, ya, betis dengan betis rapat. Udah di kapan ya, mau di kapan? Kembalilah kepada Allah, sadarlah manusia saat itu. Itu pasti kita ngalami pendengar saya, semua kita ini pasti akan seperti itu. Entah di mana. Bukan jatuh dari pesawat, itu kan manusia itu sadar bertuhan kalau ada bencana. Ikan sadar dia di air, kalau sudah dikeluarin dari air terkapar tuh. Baru dibalik ke air lagi. Kita ini bersama Allah, dekat sama Allah, jangan jauh lah, jangan larilah. Jangan nanti kalau kapalnya udah mau terjun ke laut, ya Allah, udah pasti itu nggak ada yang manggil yang lain. Tapi masih untung itu, masih bisa manggil ya Allah sebelum mati. Kalau nggak bisa, cuma teriak-teriak, aduh, cebur, mati, aduh terus. Tapi kalau yang ada iman masih ya Allah, masih bagus. Tapi apakah mau mendekat kepada Allah, memanggil Allah, nunggu kalau sudah mau kecebur ke laut atau mau jatuh dari pesawat, atau pada saat babak belur tabrak mobil? Apa enggak dari sekarang? Coba deh mikir. Kira-kira kita berapa ratus tahun lagi? Enggak kan? Berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Meninggal datangnya mendadak kok. Tidak diduga. Tabrakan beruntun di puncak, di tol, mati. Kenapa kita tidak menyiapkan diri untuk masa depan seperti itu yang sudah pasti tidak bisa dikatakan tidak siapapun. Pasti mengalami itu. Pasti tinggal dikubur. Hidup yang mati badan. Kubur itu kamar dari tanah. Bagi yang tidak baik ya kamar tanah, sempit, menjepit lagi. Tapi bagi orang baik dimensinya lain. Jadi istana bisa. Jadi macam hotel bisa. Itu kekuasaan Allah. Kalau kita gali kubur ya yang kelihatan seperti itu. Tapi dimensinya beda. Kan sudah pindah kita keluar dari alam temporer, dari alam waktu. Di sana alam tanpa waktu. Alam hampa.
Tapi bagi yang tersiksa ya sakit, bukan badan yang tersiksa, perasaan. Menyesal, menyesalnya waduh sangat menyesal karena begitu mati sadar tuh di alam barzah tuh sadar, wah benar aku hidup di akhirat, benar surga benar ada, neraka benar ada, aduh Allah baik banget, Allahnya baik, banting-banting diri menyesal, kalau menyesal 2-3 bulan, setahun 2 tahun tidak apa-apa, kalau puluhan tahun dalam menangis dan menyesal seperti itu, merintih tanpa akhir. Kan lebih baik kita menyesal sekarang. Sekarang kita menyesal. Kasih tahu sama diri sendiri. Siap. Kamu pasti dijemput ke akhirat. Cabut nyawa, ruh dipindahin. Keluar dari badan. Mau di badan sini lama-lama, badannya rusak. Mau ngapain di badan lama-lama? Sampai rontok, udah peot semua rusak. Udah bolak-balik rumah sakit. Mana bisa lama-lama di sini. Badannya pun tidak bisa nahan kita lama-lama. Harus keluar. Hidup di alam sana. Kenapa tidak menyiapkan diri untuk alam sana? Kenapa berani ganggu orang? Kenapa berani nipu orang? Akan dihukum di akhirat. Kenapa berani korupsi? Akan dituntut di akhirat. Kenapa berani memfitnah? Akan dituntut di akhirat. Sebaliknya, bantu orang, berbuat baik, sedekah 1 rupiah pun akan diganti oleh Allah di akhirat berlipat ganda. Nah, begitulah waktunya sempit dah. Sekarang apa yang harus kita pelajari lagi? Bagaimana supaya tenang waktu sakaratul maut? Pasrah. Dari sekarang pasrah. Sudah siap nunggu jemputan. Cinta Allah. Kemudian apa? Sering silaturahmi. Silaturahmi. Mengunjungi famili. Kalau ada orang tua dulu. Famili. Keluarga, famili. Jauh nggak bisa datang. Telepon, SMS. Apalagi amalan-amalan yang bisa menyelamatkan. Dikubur, sering sholat malam, dikubur aman. Banyak baca Al-Quran, dikubur akan ditemani. Al-Quran itu bisa menjelma jadi makhluk-makhluk yang menghibur kita nanti. Menjelang tidur, membaca surat At-Takasur. Takasur itu juga cerita tentang kuburan. Banyak, coba diusahakan sholatnya juga sekhusyuk mungkin. Jadikan sholat itu kesenangan gitu. Baru-baru boleh maksa diri, maksa, tapi udah lama nanti nikmati. Untuk bisa menikmati walaupun sendiri di kamar tuh kalau sholat yang subuh, isya, maghrib pakai suara. Kita dengar sendiri suara kita. Enak banget. Baca Quran juga gitu, kita dengar sendiri. Enak, orang lain kan dengar masa bodoh. Kita buat kita sendiri. Bacaan kita itu menyirami semua tubuh kita ya, mengalir dalam darah itu. Energi dari Al-Quran itu ada di sana. Banyak bersedekah semampunya. Itu membantu sekali di alam akhirat nanti. Itu hidangan-hidangan kita nerima di sana nanti. Atau di alam kubur, di tempat transit itu. Jadi apa yang kita bantu orang di sini, apapun, itu untuk kita sendiri. Nggak hilang, tidak hilang. Kita nerima di sana berlipat-lipat. Ya, nah, apa pantangannya supaya nggak susah meninggal? Pantang bohong. Banyak bohong nanti repot. Ya, jangan khianat. Jangan namimah, ghibah atau menyebar fitnah, itu berat. Waktu sakarat maut juga berat. Itu pantangan-pantangan. Nah, kebaikan tadi sholat malam, banyak mengaji, banyak bersedekah, banyak bantu orang. Insya Allah. Jadi nggak repot-repot lah beragama ini, cuma gitu aja. Semua itu nggak berat kok. Hanya masalahnya hati mau apa enggak. Kalau hati mau, bisa-bisa saja, ringan, senang, menyenangkan. Tidak ada orang sholat malam menyesal, tidak ada orang bersedekah. Karena setiap orang berbuat baik direstui oleh fitrahnya. Apa itu fitrah kemanusiaan? Tuhan menciptakan kita sudah fitrah, sudah diberi modal fitrah. Apa fitrah itu? Fitrah itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu fitrah. Luar biasa sila-sila dari Pancasila itu Islam sekali. Makanya jangan ikut-ikut fitnah. Anti Pancasila itu juga fitnah itu. Pancasila itu indah, ketuhanan yang Maha Esa, Kulullah Wahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu fitrah. Allah menciptakan manusia dalam fitrah. Persatuan. Semuanya itu luar biasa. Ajaran yang baik. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Itu fitnah ya. Anti Pancasila, anti bendera. Itu Ja'far, saudara Sayyidina Ali itu Ja'far bin Abi Thalib, itu dipanggil Ja'far At-Tayyar, terbang, nanti dia di surga bisa terbang. Kenapa? Dia lagi perang di Yordan itu, dia mempertahankan bendera, sampai tangannya kanan buntung, tangan kiri dia pakai.
dijepit di sini, sepit sini, buntung lagi di sini, dipakai di sininya, dipegang, digigit segala sebagainya, dia pertahankan bendera. Itu kurang apa? Dalil fakta itu. Dia hormat sama bendera itu dipertahankan sampai korban tubuhnya. Jadi jangan ikut fitnah lah. Segala hormat bendera tidak boleh dan sebagainya. Dibakarlah bendera. Ini kan kesian orang baik-baik di pesantren itu. Orang baik, anak juga baik, hanya ikut fitnah. Kenapa percaya kepada katanya-katanya? Itu salahnya ya. Mereka orang baik banget itu sebenarnya. Nggak ngerti tanpa cari dalil. Dari dalil itu nggak ada dalil. Ini ada dalil sahabat memperjuangkan, mempertahankan bendera sampai buntung-buntung tangannya. Nah begitu. Jadi kalau apa-apa tuh jangan katanya-katanya lah ya. Jaga baik-baik. Semua ini udah baik. Ulama-ulama dulu juga kan baik. Nggak mungkin kita ditinggalin hal yang nggak baik. Yang nggak baik baru datang semua ini. Orang dari dulu alhamdulillah baik semua. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Baik, Pak Ustadz. Sebelum jeda nih Pak Ustadz. Ya. Kalau menelaah mengenai bahwa maut itu kita tidak tahu waktunya, lalu detik-detik kematian, apakah memang detik-detik itu dari sekarang gitu? Ya. Dari sekarang saya hidup juga ini tuh udah detik-detik kematian, karena kan saya nggak tahu meninggalnya kapan. Iya. Karena ada orang yang sekarang lagi ngobrol, Ustadz. Atau sedang main bola, Ustadz, bayangin, sedang main bola. Selesai main bola, minum ke kamar mandi, mati. Katanya serangan jantung. Katanya serangan jantung. Jadi detik-detik itu kan sekarang gitu. Iya, Berarti bisa sekarang nih, Ustadz. Bukan hanya mereka yang lagi terbaring di rumah sakit. Betul. Itu kan ada hadis, innakum mayitun, wa innahum la mayitun. Artinya Anda itu dalam proses menuju kematian. Artinya udah mati pelan-pelan lah. Sekarang kan udah mati pelan-pelan. Pendengaran udah umur di atas 60 itu udah proses, udah lewat itu. 70 udah berapa persen mati. Penglihatan kan udah berkurang, itu kan udah mati sebagian. Pendengaran berkurang, semua tenaga berkurang. Sudah proses, itu tadi yang sampai ajalnya, jatahnya sekian ya sekian. Nah tapi yang tadi itu yang ajal bersebab. Ada penyakit yang kumannya cepat sekali, ya mati juga. Ada juga penyumbatan, penyebabnya itu semua. Penyumbatan, mati mendadak. Ada yang stroke mendadak. Hidup ini bagaikan potik buah kelapa yang terkadang gugur sebelum buahnya yang tua. Itu potik kelapa itu banyak yang jatuh duluan, yang tua-tuanya belum. Ya itu orang dulu suka bicara gitu, enak-enak dengar ya. Enak saya dengar. Hidup ini bagaikan potik. Itu gaya bahasa yang potik buah kelapa yang terkadang gugur sebelum buahnya yang tua. Itu benar itu. Gitu Pak. Sedang nggak ya? Baik. Jadi Iwan Ahwat, apa yang akan kamu sombongkan? Gitu Pak Ustadz ya? Iya. Kalau maut itu sebenarnya ya mengintai gitu ya. Mengintai. Bisa langsung diambil kapan saja.